bagaimana muslim itu dalam waktu yang singkat bisa memberikan dampak seluas-luasnya bagi orang lain, bahkan bagi umat manusia. Distribusi kebaikan untuk siapa? Bukan hanya untuk orang Indonesia, tapi untuk semua manusia lil alamin. Ingin berdampak itu sekarang caranya sangat banyak. Yang jelas setiap ada media untuk menyampaikan kebaikan, jangan sia-siakan. Assalamualaikum sahabat-sahabat, kembali dengan saya Muhammad Elfandi. Insya Allah saya akan banyak berbagi gagasan melalui video-video ini tentang pemikiran, peradaban Islam, dan apapun yang akan membantu para pemuda untuk menjadi impactful muslim. So jangan lupa silahkan subscribe ke YouTube channel saya, karena insya Allah setiap pekan saya akan men-share video ini melalui forum-forum yang sudah kalian ikuti. Nah sahabat-sahabat, sambil santai ngopi dengan keluarga di kafe atau jalan-jalan di weekend, saya ingin mengajak kalian semua untuk merenung bersama sih. Saya ingin mengajak kalian semua untuk sama-sama merenung tentang kenapa muslim itu harus beraksi. Ketika kita dengar aksi, kesannya itu demonstrasi, ya protes. Enggak seserem itu. Aksi itu kalau dalam bahasa Arab disebutnya al-amal, al-harakah, gerakan. Kenapa muslim itu perlu bergerak? Karena pada dasarnya kita itu punya jatah hidup yang sangat pendek. Beberapa berita terakhir kalian juga tahu kan, betapa maut itu datang tiba-tiba aja datang kayak gitu, nggak ada persiapan, sehingga waktu kita itu sangat terbatas. Nah, Nabi kita mengajari satu rahasia bagaimana muslim itu dalam waktu yang singkat bisa memberikan dampak seluas-luasnya bagi orang lain, bahkan bagi umat manusia. Allah mengatakan dalam surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad kecuali memberikan dampak rahmatan, memberikan dampak manfaat, distribusi kebaikan untuk siapa? Bukan hanya untuk orang Indonesia, tapi untuk semua manusia lil alamin. Gimana caranya? Nabi Muhammad mengajarkan rahasia. Dalam hadis sahih, Rasul mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam, falahu ajruha, maka dia dapat pahala. Tapi nggak berhenti di situ, kata Nabi. Wa ajru man amila biha min ba'dihi, dan dia juga dapat pahala dari semua orang yang mengikuti perbuatan baik dia, min ghairi an yunqas min ujurihim syai', tanpa dikurangi pahala mereka. Nah, coba ya kita kalkulasi matematikanya. Kalau ada orang yang sholat sendirian, munfarid, pahalanya 1. Kalau dia berjamaah, pahalanya 27. Tapi kalau dia mengajak 10 orang sholat bareng berjamaah, pahalanya berapa kira-kira? Nah, coba hitung matematika standar SD kan. 10 orang kali 27 pahalanya. Berarti ada 270 pahala yang kita dapatkan dari orang lain, plus pahala kita sendiri berjamaah 27. Berarti pahala kita kurang lebih secara kalkulasi matematis manusiawi 297. Gitu cara menghitungnya. Kita baca Al-Quran alif lam mim, 3 huruf 3 pahala. Tapi kalau kita mengajarkan alif lam mim ini ke 10 orang, maka pahalanya 30 orang plus pahala kita 33. Jadi kebayang gak? Ingin berdampak itu sekarang caranya sangat banyak. Bagi para pemuda yang sangat ngerti soal digital, pemuda juga bisa bikin YouTube, bisa bikin postingan di Instagram. Satu postingan kebaikan itu bisa berdampak, gak main-main. Mungkin ada orang pakai HP yang sederhana, lalu juga videonya amatir, tapi kalau videonya ditonton 1 juta orang, berdampak bagi 1 juta orang, berpahala bagi orang yang mengikutinya. Pahala kalian itu 1 juta plus 1 pahala kalian sendiri. Itu sederhana. Kalau kita para pemuda ingin berdampak, mulailah berkarya, mulailah speak up, mulailah menawarkan gagasan kalian melalui sarana apapun. Media sosial hari ini banyak fiturnya. Terserahlah kalian mau pakai Instagram, TikTok juga boleh, YouTube, apapun. Yang jelas setiap ada media untuk menyampaikan kebaikan, jangan sia-siakan. Para pemuda sekarang itu saatnya proaktif, gak nunggu, gak usah nyalahin. Banyak pemuda di luar sana yang nyalahin keadaan. Media sosial dipenuhi oleh konten-konten maksiat, konten-konten yang tidak bermutu, sampah. Stop. Itu adalah para pemuda bermental blamers. Saya punya video nih ya, di link di bawah ini ada video saya tentang mentalitas blamers. Itu gak produktif dan itu menghancurkan karakter pemuda. Mentalitas yang perlu dibangun oleh para pemuda itu adalah mentalitas bergerak. Jadi kalau kalian melihat ada yang gak beres, saatnya kita perbaiki dengan karya, bukan dengan marah-marah. Nah, itulah cara menjadi muslim yang berdampak dengan skala yang sangat sederhana.
yaitu membuat karya agar karya kalian itu bermanfaat bagi orang lain. Semakin banyak manfaatnya kerasa oleh orang lain, semakin banyak manfaatnya semakin kerasa oleh orang lain, semakin gede pahalanya. Para ulama mengatakan al-ajru ala qadri masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan tingkat kesulitan. Semakin berat tugas yang kita lakukan, semakin berdampak, semakin gede pahalanya. Dan itulah mola kita menuju akhirat dengan limpahan pahala yang kita nggak tahu, karena amal-amal kita kecil tapi terus mengalir mempengaruhi orang lain. Terima kasih kawan-kawan, itu dulu ya yang bisa saya berikan di video ini. Insya Allah nanti saya akan berbagi dalam video berikutnya. So jangan lupa silahkan subscribe dulu dan nantikan video-video tentang Impactful Muslim di YouTube channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, terima kasih sudah menonton video ini. Saya masih ada ratusan konten edukatif tentang produktivitas, kepemimpinan, sejarah, pemikiran, dan peradaban Islam. Khusus untuk kalian. Jadi saya mohon doa dan support kalian. Silahkan like, subscribe, dan share. Kalau ingin dapat pembinaan intensif, juga ratusan PDF dan video materi saya, silahkan klik link berikut. Assalamualaikum.